Dalam demokrasi Indonesia, partai politik bukan sekadar peserta pemilu. Partai politik adalah pintu utama yang menghubungkan warga, kekuasaan, dan arah penyelenggaraan negara. Karena itu, memahami partai politik berarti memahami jantung hukum tata negara kita. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi ini menunjukkan bahwa partai politik tidak lahir semata sebagai kendaraan pemilu. Ia dibangun sebagai organisasi yang memiliki tujuan, struktur, dan orientasi perjuangan dalam kehidupan kenegaraan. Dari sisi hukum, partai politik diperlakukan sebagai subjek yang diatur, didaftarkan, dan diawasi. Dari sisi politik, partai menjadi sarana untuk mengumpulkan kepentingan yang hidup di tengah masyarakat. Di titik inilah partai politik berfungsi sebagai jembatan. Aspirasi dari masyarakat sipil tidak berhenti sebagai opini publik, tetapi dibawa masuk ke arena perumusan kebijakan dan perebutan jabatan publik. Jadi, hakikat partai politik dalam hukum tata negara Indonesia selalu ganda. Ia adalah entitas hukum yang sah sekaligus entitas politik yang bekerja di ruang demokrasi dan kekuasaan. Fungsi pertama adalah kanalisasi aspirasi. Partai politik menampung berbagai tuntutan, kebutuhan, dan kepentingan warga, lalu mengolahnya menjadi agenda politik yang lebih teratur. Tanpa saluran seperti ini, aspirasi masyarakat mudah tercerai-berai. Dengan partai, suara yang tersebar bisa dirumuskan menjadi usulan, program, atau sikap politik yang dapat diperjuangkan. Fungsi kedua adalah rekrutmen politik. Partai mencari, menyeleksi, dan menyiapkan kader untuk masuk ke jabatan publik, mulai dari parlemen sampai ke kepemimpinan nasional. Karena itu, kualitas partai sangat memengaruhi kualitas pejabat publik. Jika proses kaderisasi lemah, dampaknya bisa terasa pada kualitas legislasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan negara. Fungsi ketiga adalah pendidikan politik. Partai membantu warga memahami hak, kewajiban, pilihan kebijakan, dan cara berpartisipasi secara konstitusional dalam demokrasi. Fungsi keempat adalah pengatur konflik. Perbedaan kepentingan yang tajam tidak langsung meledak di jalan, tetapi diproses melalui negosiasi, kompetisi pemilu, dan mekanisme perwakilan. Kalau empat fungsi ini berjalan baik, partai politik tidak hanya mengejar kekuasaan, partai juga menjaga agar demokrasi tetap terhubung dengan warga dan tetap stabil dalam menghadapi perbedaan. Itulah sebabnya partai politik dipandang sebagai institusi sentral, bukan hanya karena ikut pemilu, tetapi karena ia bekerja di hulu dan hilir proses demokrasi. Landasan konstitusional partai politik dapat dibaca dari beberapa titik penting dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling mendasar adalah jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini memberi ruang bagi warga untuk membentuk organisasi politik secara sah. Jadi, keberadaan partai politik berakar pada hak konstitusional warga negara, bukan semata pada kebijakan pemerintah. Dalam praktik ketatanegaraan, partai lalu menjadi aktor penting dalam pemilihan umum. Melalui pemilu legislatif, partai mengajukan calon untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai lembaga perwakilan lainnya. Di sini terlihat bahwa partai bukan penonton dalam sistem konstitusi. Partai adalah saluran resmi yang menghubungkan hak pilih rakyat dengan pembentukan lembaga perwakilan. Peran itu menjadi lebih kuat lagi dalam pemilihan presiden. UUD 1945 menempatkan partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, akses menuju jabatan eksekutif tertinggi tidak berdiri sendiri di luar partai. Pintu masuknya dibentuk oleh desain konstitusi yang memberi partai posisi sangat strategis. Karena itu, ketika kita membahas partai politik dalam hukum tata negara, yang dibahas bukan hanya organisasi sosial, yang dibahas adalah institusi yang sudah tertanam langsung dalam kerja konstitusi Indonesia.
Dalam praktik politik Indonesia, partai politik berperan sebagai pintu utama menuju jabatan publik. Hampir seluruh jalur representasi dan kepemimpinan formal bersentuhan langsung dengan proses partai. Untuk kursi legislatif, partai menentukan siapa yang diajukan, bagaimana kader dipersiapkan, dan nilai apa yang dibawa ke parlemen. Karena itu, komposisi parlemen sangat dipengaruhi oleh mutu rekrutmen partai. Dalam jabatan presiden dan wakil presiden, posisi partai bahkan lebih menentukan. Konstitusi menempatkan partai atau gabungan partai sebagai pengusul resmi pasangan calon. Kondisi ini sering disebut sebagai monopoli pencalonan karena warga negara yang ingin maju ke jabatan presiden pada dasarnya harus masuk melalui pintu partai. Tidak ada jalur perseorangan untuk level ini. Dampaknya sangat besar. Jika partai menjalankan kaderisasi, seleksi, dan pengawasan internal dengan baik, peluang lahirnya pemimpin nasional yang kompeten juga lebih besar. Sebaliknya, jika proses internal partai dikuasai patronase, transaksi, atau elit sempit, kualitas kepemimpinan publik dan kualitas parlemen ikut terpengaruh. Jadi memperbaiki negara tidak bisa dilepaskan dari memperbaiki partai. Secara hukum, partai politik memiliki watak yang tidak sepenuhnya privat dan tidak sepenuhnya publik. Disinilah pembahasan tentang status hukum partai menjadi menarik dalam hukum tata negara. Sisi privat terlihat sejak pendirian partai. Partai dibentuk oleh kehendak warga, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kepengurusan, serta mekanisme internal seperti organisasi pada umumnya. Namun setelah berdiri, partai tidak bergerak hanya untuk kepentingan internalnya sendiri. Ia masuk ke ruang publik karena ikut menentukan representasi politik, jabatan negara, dan arah kebijakan nasional. Sisi publik tampak dari fungsi kenegaraan yang dijalankan partai. Partai ikut dalam pemilu, menerima pengaturan negara, dan dalam batas tertentu juga berkaitan dengan pembiayaan yang bersumber dari keuangan publik. Karena itu, partai tidak bisa menutup diri seolah hanya urusan privat. Ada tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum sebab keputusan partai dapat berdampak luas pada kehidupan demokrasi. Dari tipologinya, partai dapat dipahami sebagai organisasi privat yang menjalankan fungsi publik. Pemahaman ganda ini membantu kita menjelaskan mengapa negara mengatur partai cukup ketat, tetapi tidak boleh mematikan kebebasan berserikat. Jadi, status hukum partai politik selalu berada di persimpangan. Ia lahir dari masyarakat, tetapi bekerja di pusat struktur ketatanegaraan. Pembahasan partai politik tidak berhenti pada organisasi per partai. Kita juga perlu melihat sistem kepartaian, yaitu bagaimana banyak partai berinteraksi dalam struktur ketatanegaraan. Dalam sistem presidensial, pemerintahan memerlukan dukungan politik yang cukup stabil agar kebijakan dapat dijalankan. Disinilah multipartai yang terlalu terfragmentasi sering menimbulkan tantangan. Ketika terlalu banyak partai memiliki kekuatan yang tersebar, presiden bisa menghadapi koalisi yang rapuh, negosiasi yang panjang, dan konsolidasi kebijakan yang lebih sulit. Akibatnya, desain presidensial yang seharusnya memberi kepemimpinan eksekutif yang kuat dapat melemah dalam praktik karena tarikan kepentingan partai yang sangat banyak. Karena itu, hukum tata negara sering berbicara tentang penataan sistem kepartaian. Tujuannya bukan membatasi demokrasi secara sewenang-wenang, tetapi mencari keseimbangan antara representasi dan efektivitas pemerintahan. Salah satu peran paling strategis partai politik adalah menjadi perantara antara negara dan rakyat. Partai menerima suara dari bawah lalu membawanya ke dalam proses formal kenegaraan. Aspirasi warga tidak otomatis menjadi kebijakan. Ia harus disaring, diprioritaskan, dirumuskan, lalu diperjuangkan dalam forum politik, dan partai adalah aktor utama dalam proses itu. Melalui parlemen, partai ikut menyusun undang-undang, membahas anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi, peran partai hadir langsung dalam pembentukan hukum positif negara. Partai juga berfungsi dalam checks and balances. Ketika berada di luar pemerintahan, partai dapat menjadi kekuatan oposisi atau pengawas yang mengoreksi arah kebijakan.
Ketika berada di dalam pemerintahan, partai tetap dituntut menjaga akuntabilitas. Artinya, dukungan politik tidak boleh menghapus fungsi pengawasan terhadap kekuasaan. Peran perantara ini juga penting untuk mencegah konflik horizontal. Perbedaan kepentingan sosial, agama, daerah, atau kelas dapat diproses lewat mekanisme representasi, bukan dibiarkan menjadi benturan langsung di masyarakat. Kalau fungsi ini berjalan sehat, partai politik membantu negara tetap responsif dan membantu masyarakat tetap merasa terwakili dalam demokrasi. Meski peran partai politik sangat besar, demokrasi partai di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah oligarki internal ketika keputusan penting terkonsentrasi pada segelintir elite. Dalam kondisi seperti itu, kaderisasi, penentuan calon, dan arah kebijakan partai bisa lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elit daripada kualitas atau aspirasi anggota. Tantangan berikutnya adalah lemahnya demokrasi internal. Jika forum partai tidak terbuka dan mekanisme pengambilan keputusan tidak sehat, partai sulit menjadi sekolah demokrasi yang baik. Transparansi keuangan juga menjadi isu penting, karena partai memengaruhi jabatan publik dan kebijakan negara. Sumber dana dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selain itu, ada persoalan recall atau pergantian antar waktu yang sering disebut PAW. Mekanisme ini penting dalam hukum, tetapi juga bisa menimbulkan pertanyaan ketika dipakai terlalu dominan untuk mengendalikan wakil rakyat. Karena itu, pembaruan ketatanegaraan tidak cukup berhenti pada lembaga negara. Pembenahan demokrasi internal partai, akuntabilitas, dan tata kelolanya juga menjadi syarat penting bagi demokrasi yang lebih sehat. Pada akhirnya, partai politik adalah pilar penting demokrasi Indonesia karena menghubungkan rakyat, konstitusi, dan kekuasaan negara. Namun, kekuatan itu hanya akan bermakna jika tata kelola dan demokrasi internal partai terus diperbaiki. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pembahasan ini membantu Anda melihat partai politik secara lebih kritis dan konstitusional.